Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Fake of Swords. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan segera tercipta. Sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat positif. Melihat tentang bagaimana perjuangan kamu, melihat tentang bagaimana upaya, usaha, ikhtiar, doa yang selama ini kamu lakukan, teman-teman. Pada akhirnya itu akan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam pekan ini. Mungkin ini perjuangan yang kamu lakukan sepanjang tahun 2025 ini, ataupun mungkin khususnya di bulan Juni ini. Ya, ada hal yang nggak sia-sia. Oke. Nah, kita akan lihat teman-teman, sebuah kehidupan baru ini mengenai tentang hal-hal apa saja. Dan keberuntungan yang akan kamu beroleh juga apa saja, teman-teman. Pada kartu yang kedua, aku punya Two of Pentacles, 2 koin. Jadi, yang terlihat jelas pertama sekali adalah sebuah keseimbangan. Ini sangat penting. Ketika kehidupan kamu kemarin, mohon maaf, mungkin memang banyak masalahnya, ujiannya, tantangannya, keterpurukan juga mungkin ya, seperti itu. Ya, pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah keseimbangan kembali, teman-teman, kestabilan kembali. Tentu dari hal-hal ini sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, teman-teman. Ya, itu tadi kan perjuangan kamu, kerja keras kamu tuh nggak sia-sia. Pada intinya sih seperti itu, teman-teman. Dan bahkan persiapkan diri kamu untuk menerima hal-hal besar lain yang bisa saja berpotensi akan terjadi dalam pekan ini. Melihat dari kartu ketiga ini, aku punya King of Swords, Raja Pedang. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang, ya, bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang di luar dari apa ya, mungkin harapan kamu nih, teman-teman. Contoh mungkin kamu ingin agar kehidupan kamu bisa stabil, lancar ya, teman-teman. Dan ini kamu akan memperoleh sesuatu hal yang lebih. Kenapa? Ini berhasil membuktikan, menunjukkan gitu. Ya, kepada diri kamu dan bahkan kepada siapa nih? Orang-orang yang kamu sayangi ya kan. Kemudian yang terakhir apalah? Ya, teman-teman, terkait dengan seseorang yang selama ini bisa jadi teman-teman selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Ya, mungkin mentang-mentang kehidupan kamu susah, mohon maaf. Ya, banyak masalahnya mereka senang. Ya, selalu bersenang-senang di atas penderitaan kamu. Tetapi kali ini aku yakin kamu akan bahagia gitu loh. Ada pencapaian terbesar kamu di sini. Pencapaian terbesar kamu ada dan segera terjadi. 10 cangkir ini katanya menggambarkan hal yang dimana teman-teman keberkahan, keberuntungan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu secara bertubi-tubi. Ya, keberuntungan kamu di dalam kehidupan rumah tangga ya, ketika sudah berumah tangga akan lebih berkomitmen, harmonis ya, kemudian banyak impian yang akan tercapai, terwujud.
Ketika di dalam bisnis usaha kamu akan berkembang pesat, insya Allah teman-teman. Ya di dalam pekerjaan juga sepertinya bakal ada kenaikan mungkin dari gaji jabatan ya teman-teman. Ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah ini sebuah tantangan baru juga tadi. Ya hal-hal baru gitu. Bisa jadi juga pekerjaan baru. Ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio luar biasa energi kamu. Ya mudah-mudahan keberuntungan-keberuntungan ini akan benar-benar termanifestasikan ya dengan cukup sempurna. Oke, next. Poin berikutnya ya kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The World. Kartu pertama ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka ya. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki. Finansial ekonomi dari teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya. Tentang apa ya, sebuah perumpamaan itu kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia tentu ini sesuatu hal yang luar biasa banget. Apalagi ya eh, ada ikut campur tangan Tuhan semesta di sini teman-teman ya dan bahkan leluhur kamu. Oke. Nah, sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia tentu ini adalah sebuah pencapaian terbesar kamu selama ini dan bahkan di dalamnya pasti bakal ada sebuah apa ya rezeki yang berlimpah pula teman-teman. Ya, Tuhan menjawab doa-doa kamu ketika memang selama ini kalau aku katakan lagi banyak masalahnya. 9 tongkat muncul hadir soalnya di sini. Terlihat loh, ya masalah yang selalu terjadi. Seakan-akan tuh nggak ada habisnya, mohon maaf. Ya, dan bahkan ketika kamu ingin mencapai, ya tinggal selangkah lagi mencapai kesuksesan, keberhasilan, selalu gagal di situ, teman-teman. Ya, semoga lah ya, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Scorpio tentang kehidupan masa depan yang cerah, ya kan, kehidupan masa depan yang lebih bagus, yang lebih indah, itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, kemudian aku punya desan, ada kabar baik teman-teman. Ternyata memang ada kabar baik. Sebagai energi penutup, ya desan ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan finansial ataupun ekonomi kamu yang akan benar-benar berlimpah ruah. Ya, kehidupan masa depan yang sangat cerah. Oke. Dan bahkan kalau dikatakan ini sesuatu hal yang sangat mengejutkan loh. Memahami tentang bagaimana keadaan kamu mungkin hingga detik ini masih mengalami adanya beberapa keterpurukan ya kan. Ya pada akhirnya kemenangan besar teman-teman. Ini benar-benar kemenangan besar. Sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Dan bahkan potensi peluang kamu akan menjadi orang kaya raya. Orang kaya baru yang gak ada yang gak mungkin teman-teman ya. Tentu semuanya berpeluang. Oke. Dan semoga sih kamu menjadi orang-orang terpilih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu teman-teman. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Aku punya Eight of Wands, ada Seven of Swords, dan aku punya The Emperor teman-teman ya. Oke. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio. Yang paling terpenting adalah selalu mensyukuri ya dalam kondisi keadaan apapun teman-teman ya di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sepertinya memang segala sesuatunya sudah didapatkan. Oke, ya mungkin dari masalah materi, kehidupan rumah tangga yang cukup bahagia ya, sudah punya mungkin omongan anak yang lengkap ya semua gitu ya teman-teman. Karena ketika tidak mensyukuri teman-teman, banyak kok yang sebenarnya ingin melihat kehidupan kamu itu susah, menderita, ingin melihat kehidupan rumah tangga kamu tuh hancur. Oke, dan bahkan ingin ada sebuah energi yang berusaha untuk mungkin ya merebut mendapatkan dia gitu teman-teman ya, merebut pasangan kamu dari kamu. Jadi itu sesuatu yang memang harus diwaspadai sih ya. Ancaman yang cukup nyata sebenarnya teman-teman, yaitu pihak ketiga ya. Jadi intinya adalah harus selalu bersyukur. Ketika selalu bersyukur dengan apapun yang sudah didapatkan, maka mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kamu akan dijaga dari segala hal-hal buruk teman-teman ya, termasuk dari orang-orang yang jolim ya, ingin menutup jalan kesucian kamu, ingin menghancurkan rumah tangga kamu, seperti itu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran.
Aku punya judgment ya. Ada 10 of swords dan ada 3 of swords, teman-teman. Wow, buruk banget. Gimana ya melihat tentang bagaimana energi hubungan asmara kamu ataupun berpacaran kamu, teman-teman? Ini sangat toksik banget. Ya, energi ini sangat toksik banget, teman-teman. Seolah-olah memang apa ya, apa yang sudah kamu berikan, korbankan untuk dia itu kok enggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu harapkan. Kesannya itu kamu hanya dimanfaatin doang, dan mohon maaf memang ternyata ada pihak ketiga di sini, teman-teman. Ya, pihak ketiga inilah yang membuat mungkin apa ya, banyak hal-hal yang enggak kamu inginkan terjadi. Contoh seperti ini. Ketika kamu sudah banyak berjuang berkorban demi dia, baik harta, tata ya, baik harta, keuangan mungkin ya teman-teman, kemudian perhatian, semuanya gitu, seolah-olah memang kamu nggak dianggap oleh dia gitu, karena yang terlihat saat ini dia lagi terfokus dengan energi, dengan kebahagiaannya sendiri, dan bahkan itu tadi potensi bahwasannya ada pihak ketiga ya cukup terlihat, teman-teman. Jadi ini yang membuat dia itu dan bahkan membuat kamu selalu sakit, teman-teman. Ya, seolah-olah benar-benar nggak dihargai banget. Kamu sudah memberikan hal terbaik, tetapi ya itu tadi ya, ujung-ujungnya memang pengkhianatan sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Queen of Pentacles, Ratu Koin, ada Two of Swords, dan aku punya Four of Wands. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang jomblo dan single, ada kabar bahagia nih untuk kamu, teman-teman. Ya, ya kalau dikatakan ada dua hal yang akan terjadi, hal-hal baik, hal-hal besar. Bisa jadi. Yang pertama adalah masalah materi, ekonomi, teman-teman, keuangan. Nah, ini penting untuk teman-teman Scorpio yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Oke. Bahwasanya akan ada rezeki yang bagus berlimpah. Kemudian masalah jodoh juga di sini terlihat kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman, ya. Tetapi hal besar juga yang harus kamu pahami di sini adalah teman-teman ya, kamu jangan terlalu mudah percaya ya. Percaya terhadap seseorang, sebuah energi yang mungkin contoh lah ya. Sama halnya juga jangan percaya di dalam kehidupan asmara. Artinya ketika dekat dengan seseorang ya jangan terburu-buru banget, teman-teman, melihat dulu dong tentang bagaimana energi dia ya lebih dalam ya. Nah, kemudian apalagi ketika kamu sukses berhasil di sini, pasti banyak yang hendak ingin manfaatin kamu itu juga, teman-teman, ya. Bermuka dua, ya. Oke, next point. Terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Six of Swords, ada Death, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang ya, teman-teman. Aku kok merasakan seperti ada energi kehidupan lama yang mencoba kembali kepada kamu. Ya, sebuah energi yang sebenarnya sih kalau dikatakan kamu dulu hampir pernah menjalin hubungan dengan dia, pernah dekat, tetapi mungkin karena ada sebuah hal-hal yang membuat kamu terpisah, mungkin seperti ini. Ya, bisa jadi karena ada perjodohan nih, kemudian kamu terpaksa menjalin hubungan dengan yang lain dan kemudian dia juga, ya. Dan di sini aku lihat kamu akan dipertemukan kembali, teman-teman. Kamu akan dipertemukan kembali ketika memang hubungan kamu sudah berakhir dengan yang mungkin yang lama dan dia begitu pula, teman-teman, ya. Dan bagaimana teman-teman, apakah energi positif? Ya sejauh ini sih kalau aku lihat, aku punya The Lovers sih, kini seperti memang sudah takdir Tuhan semesta, teman-teman. Ya, jadi kedekatan kamu ini seperti memang sudah ada rencana-rencana dari semesta, dari Tuhan masing-masing, teman-teman. Yang dimana, ya bisa jadi loh, oke, bisa jadi dia seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Karena kan belum tentu juga nanti kalau berpacaran menjadi jodoh ya. Tetapi kalau melihat dari energi ini sih, potensinya cukup besar, teman-teman. Karena di satu sisi sudah saling mengenal, ya kan, satu dengan yang lain. Mungkin itu sih, ya. Ya kalau dikatakan mungkin CLBK ya, cinta lama yang belum kelar, bersemi kembali, ya seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio. Nah, aku punya tanggal 18, 13, 23, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 14, 30, 11, 15, 16, 22, dan tanggal 5.
Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.